Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan menyebut telah menyiapkan 10 orang saksi yang akan memberikan kesaksian bahwa Peggy berada di Bandung, bukan di Cirebon, apalagi menjadi pelaku pembunuhan. Mereka juga akan menguatkan bahwa Peggy Setiawan bin Rudy bukanlah Peggy alias Perong yang dijadikan DPO dalam putusan persidangan yang sudah inkrah di tahun 2016-2017 silam. Tim kuasa hukum juga menyiapkan sejumlah saksi ahli untuk membedah kasus dari pandangan hukum saat jalannya persidangan. Termasuk soal kasus Vina yang tidak didukung dengan scientific crime investigation. Tim kuasa hukum Peggy yakin seluruh bukti sudah siap dan kuat untuk meyakinkan kepolisian telah salah orang dalam menangkap DPO pembunuhan Vina dan Eki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda. Sahabat BN, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dalam kasus Vina yang sedianya berlangsung hari ini di Pengadilan Negeri Cirebon ternyata harus diundur, yang dijadwalkan oleh hakim tunggal yang menyidangkan perkara ini pada tanggal 1 Juli mendatang. Berhubung karena kasus ini benar-benar telah begitu viral di tengah-tengah masyarakat, maka tidak tertutup kemungkinan ketidakhadiran tim penyidik dalam persidangan ini akan menimbulkan tanda tanya di tengah-tengah masyarakat. Ada apa tim penyidik tidak hadir dalam persidangan ini? Dalam kasus yang seheboh ini, tentunya pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak tertutup kemungkinan akan muncul ke tengah-tengah publik. Dan kemunculan pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa saja akan semakin menimbulkan berbagai interpretasi di tengah-tengah publik. Apakah benar Peggy Setiawan ini adalah yang menjadi DPO sebelumnya yang dikenal dengan Peggy alias Perong ataukah tidak? Itu nanti yang akan kita pertanyakan kepada pihak Polda, apakah ada bukti yang terkait dalam pembunuhan yang disebut tadi itu scientific crime investigation-nya ada tidak, seperti itu sidik jari, kemudian tes DNA dan juga CCTV. Sedangkan sejak akhir putusan di tahun 2017 nggak ada ya Bu ya tertulis di situ barang-barang bukti dan betul, tidak barang bukti yang itu CCTV yang memang terjadinya scientific crime investigation itu tidak pernah dimunculkan. Termasuk sidik jari juga nggak ada ya Bu? Nggak ada sidik jari para terpidana, itu nggak pernah ada. Itu kan harusnya kalau pembunuhan kan harusnya ada di TKP, pembuktian mereka ada di TKP kan ada sidik jari para terpidana. Justru itu malah kita mau buka sekarang di persidangan. Jumat lalu, polisi memeriksa Rudy Irawan, ayah Peggy Setiawan. Rudy diperiksa di Polda Jawa Barat terkait kepemilikan KTP ganda. Pemeriksaan Rudy berlangsung selama kurang lebih 5 jam. Terkait klarifikasi polisi soal KTP ganda miliknya, Rudy dimintai keterangan polisi karena memiliki 2 nama, yakni Rudy Irawan dan Asaf Rudin. Ayah Peggy beralasan memiliki identitas ganda yang digunakan untuk menikah. Sebelumnya, ayah Peggy juga telah diperiksa oleh penyidik Polda Jabar setelah anaknya ditangkap 21 Mei lalu. Jelas gitu loh, kepentingannya beliau ini dulu kawin lagi gitu loh, kan untuk syarat kawin lagi kan mesti ada NA. Nah, ke satu, kedua kan dia juga takut ketahuan sama yang tua gitu, jadi dia bergantilah nama, kira-kira gitulah. Sahabat BN, publik atau rakyat sekarang ini tentu saja mengharapkan munculnya kembali kasus Vina ini membawa angin segar terhadap penegakan hukum yang sesungguhnya terhadap kasus ini, berkaitan dengan simpang siurnya selama ini informasi di tengah-tengah masyarakat tentang kasus Vina ini.
Tetapi apabila nanti publik masih meragukan munculnya keadilan dalam pengusutan kasus sekarang ini, maka yang dikhawatirkan tentunya publik kembali kurang percaya terhadap penegakan hukum di negara kita. Kita melihat Kapolri sudah benar-benar tampak begitu serius meminta kepada jajarannya yang menangani kasus ini agar kasus ini ditangani dengan seadil-adilnya. Malah Pak Kapolri, Pak Sigit kelihatannya juga menghendaki pentingnya ada scientific crime investigation dalam kasus ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mewanti-wanti penyidik yang menangani kasus Vina harus punya bukti yang kuat. Menurutnya, penersangkaan Peggy harus didasari scientific crime investigation. Barat terkait penanganan Peggy ini juga menjadi perhatian publik. Saya minta untuk itu juga, apabila memang betul diproses, maka alat buktinya harus cukup dan tentunya akan lebih baik apabila semuanya dilengkapi dengan scientific crime investigation. Artinya itu adalah bukti yang tidak terbantahkan. Namun demikian tentunya ada alat-alat bukti, barang bukti lain yang juga tentunya diatur di dalam KUHP yang harus dilengkapi oleh rekan-rekan. Saya kira kami minta agar kasus tersebut betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, transparan, karena ini menjadi perhatian publik, berikan rasa keadilan. Jadi tampak dengan jelas di sini Pak Kapolri benar-benar meminta kepada jajarannya agar tegakkan keadilan. Tentu saja dalam hal ini Pak Kapolri mengharapkan jangan sampai yang tidak bersalah menjadi salah, yang bersalah tidak menjadi bersalah. Terhadap yang diperjuangkan oleh pengacara Peggy Setiawan selama ini, tentu saja sekarang ini pertanyaan-pertanyaan akan muncul di tengah-tengah publik. Apakah memang benar ini yang Peggy alias Peron, ataukah tim penyidik salah orang seperti yang selama ini dikemukakan oleh kuasa hukum Peggy? Pihak keluarga optimistis sidang pra-peradilan bakal dimenangkan Peggy. Sebagai bentuk doa dan dukungan, keluarga hingga kuasa hukum Peggy menggelar aksi simpatik di Jembatan Layang Talun, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu kemarin. Dalam aksinya, kuasa hukum Peggy meminta hakim yang memimpin sidang pra-peradilan bersikap objektif, jujur, transparan, dan berintegritas, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang memberikan keadilan terhadap Peggy. Ini sebagai bentuk doa juga ya dari masyarakat agar pra-peradilan nanti masyarakat berdoa agar hakimnya adil, hakimnya jujur, hakimnya objektif ya dalam memutuskan sesuai fakta-fakta biar Peggy bisa bebas. Kenapa? Karena kami yakin penyidik tidak memiliki alat bukti kalau untuk Peggy Setiawan. Kecuali Peggy alias Peron silakan ya. Tapi Peggy Setiawan kami yakin penyidik tidak memiliki alat bukti, sehingga kami hanya memerlukan ya hakim yang jujur, adil, objektif sehingga menghasilkan putusan yang adil bagi Peggy Setiawan. Kartini, ibu Peggy Setiawan menyebut dukungan masyarakat agar Peggy dibebaskan mengalir deras. Warga meyakini Peggy Setiawan bin Rudi bukanlah Peggy alias Peron yang melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Tadi kok sempat bubuhin tangan, tanda tangan? Tanda tangan. Masyarakat juga banyak pada ikut tanda tangan. Bu, harapan dari peradilan gimana Bu, dari keluarga Bu? Ya harapan dari keluarga ya semoga mendapatkan hasil yang bagus dan Peggy segera bebas. Menarik sebenarnya apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Vina, Hotman Paris Hutapea, yang dengan tegas mengatakan dari pihak keluarga Vina, Hotman Paris selaku kuasa hukum justru meminta Polda Jawa Barat tidak terburu-buru.
Pasalnya, masih banyak kejanggalan, terutama pada BAP. Polisi semestinya menyelidiki semua pihak yang terlibat, baik saksi maupun penyidik-penyidik terdahulu, dan menyelidiki siapa dalang di balik kasus pembunuhan Vina. Jelas-jelas BAP-nya, putusan pengadilan, bertentangan dengan BAP yang sekarang 2024. Bertentang isi BAP dari para saksi fakta, para terpidana di 2024 sekarang bertentangan dengan isi BAP di 2016. Berarti pasti ada yang salah. Kalau mau periksa, kalau memang ada kecurigaan masyarakat, silahkan periksa semua yang terlibat agar masyarakat puas. Apakah bupatinya, periksa semua keluarganya, apakah ada oknum polisi senior, periksa semuanya, terbuka agar masyarakat puas. Belum tentu mereka bersalah, tapi periksa semuanya. Sementara itu, tim pencari fakta independen mendatangi Bareskrim Polri guna melaporkan dugaan obstruction of justice, keterangan palsu, hingga dugaan identitas ganda dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Besok. Dan tentu rakyat Republik Indonesia berharap hakim tahan terhadap berbagai bentuk tekanan dari pihak manapun. Hakim tidak terpengaruh kerana tekanan seberat sekuat apapun dari pihak manapun. Walaupun langit runtuh, bumi akan tenggelam, namun hukum tetap ditegakkan. Rakyat tentu berharap agar hakim tunggal ini berpegang kepada prinsip itu di dalam memutus perkara ini. Karena ini menyangkut nasib orang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.